sedikit kata-katanya. Atau kalau waktu ke sekolah, lihat ada temennya, jangan ditiru ya. Ini contoh tapi tidak untuk ditiru. Satu ketika ada satu anak temennya yang pendek, gendut, lucu. Terus kemudian mulai dipanggil pas jalan, ada bola jalan. Itu temennya loh. Ada bola jalan, ayo kita tendang sama-sama gitu loh. Wah, mulai bully temennya. Nanti pada waktu ulangan mulai senggol-senggolan sama temennya. Satu ketika Mister pada waktu sekolah, Mister punya pengalaman bukan disenggol. Kalau disenggol kan gitu. Enggak, ditendang. Jadi duduknya, kalau sekolah kan duduknya depan belakang. Kebetulan waktu itu kursinya antara depan dan belakang itu dekat jaraknya. Terus waktu ulangan ditendang. Tuk tuk. Tuk tuk. Oleh. Jawabannya nomor dua. Mister diem aja. Tuk tuk lagi. Wah, seperti itu. Mister yakin di sini nggak ada yang duduk atau senggol-senggol waktu ulangan. Ada? Satu ketika Mister punya pengalaman. Waktu itu ulangan agama. Wah, ulangan agama. Gampang apa sulit? Sulit? Oh, gampang ya. Gampang. Sudah anak sekolah minggu semua hafal cerita Alkitab ya. Nah, waktu itu ulangan agama. Nah, kebetulan bahannya sulit. Pada waktu ulangan agama, bahannya sulit. Mister punya guru, namanya, karena orangnya sudah meninggal, jadi Mister sampaikan namanya Bapak Anton. Bapak Anton itu tinggi dan berkacamata. Dan kacamatanya itu mostly kotor, maksudnya berminyak. Satu ketika Bapak Anton ini memang terkenal suka tidur. Guru kok suka tidur? Iya. Waktu itu soal ulangan dibagi toh. Terus dia mulai duduk di kursinya. Dia mulai melorot kacamatanya sedikit kayak gini. Dan kemudian dia mulai lipat tangannya dan mulai tidur lagi. Apa yang terjadi setelah itu? Temennya Mister yang paling depan mulai menjatuhkan kotak persen. Goda! Ininya Mister tetap diam. Tidak berapa lama sampingnya menjatuhkan juga kotak pensilnya. Klodak lebih keras, memang disengaja. Dia tidak bergeming. Dan yang ketiga, tidak perlu dibuka. Itu kotak pensil gak perlu dijatuhkan lagi. Mereka satu kelas sudah buka bukunya, mulai nyontoh. Kesempatan ini pertolongan Tuhan. Betul? Oh, bukan pertolongan Tuhan. Mereka semua nyontoh. Boleh nggak? Kalau anak Tuhan terjadi seperti itu, meskipun yang lain nyontoh, adik-adik nggak boleh nyontoh. Nanti kalau umpamanya nanti punya adik atau kakak, siapa yang biasa kayak gini? Satu ketika orang tuanya bawa permen coklat baru, enak dari luar negeri, tapi cuma satu. Nah, sudah satu dibagi dua ya. Mimi satu, Cece satu. Separuh, sorry. Satu kan nggak mungkin dibagi dua satu-satu ya. Satu dibagi separuh. Nah, sudah. Tidak boleh makan dulu sampai makannya selesai. Sudah, Cece-nya makan cepat. Habis itu dia makan permen coklatnya. Setelah itu dia lihat Miminya makannya lama. Kemudian dia mulai merepet ke lemari es dan mulai mencuil itu coklatnya, Miminya dicuil sedikit dan dimakan. Kemudian setelah makan habis, Miminya mulai lihat, mana coklatku? Loh, coklatku, Pak, coklatku sudah separuh. Tadi kan memang separuh, jadi separuh lagi, jadi tambah sedikit. Dia mulai nangis. Kemudian Miminya diam-diam saja, pura-pura nggak tahu. Ada yang pernah gitu? Nggak pernah, saya nggak
Puji Tuhan, kalau nggak ada yang menagih itu. Nah, seperti apa kalau Tuhan Yesus itu lahir di dalam hati kita? Tuhan Yesus itu sebetulnya tidak hanya lahir di Bethlehem dan di kandang, tidak. Tuhan Yesus itu tujuan pertamanya adalah lahir di dalam setiap hati adik-adik, di dalam setiap hatinya Mister dan Missnya, di dalam hatinya Mister juga. Dia lahir di sini, dan pada waktu dia lahir di sini, dia mengubah hidupnya adik-adik. Kalau dulu sukaannya sama orang tua tidak taat, jadi anak yang taat. Kalau dulu suka bully temennya, sekarang suka berteman. Kalau dulu pernah nyontek, sudah tidak pernah nyontek lagi. Satu ketika ada satu anak sudah agak besar, kira-kira SMA. Dia diajak teman-temannya hangout. Nah, hangout itu sekarang bahasa yang sangat dinanti-nanti sama anak-anak muda. Hangout jalan-jalan. Nah, ini cowok. Nah, cowok ini kemudian teman-temannya mulai ngerokok. Gak boleh, betul kamu, gak boleh. Wah, betul, kamu kok pinter. Gak, dia ngerokok, temennya ngerokok, terus minuman keras. Bir. Meskipun dia ngomong ini alkoholnya kecil, dan dia mulai bingung. Enggak, saya nggak pernah merokok, saya nggak minum. Terus temennya mulai gini, kamu tuh cowok nggak merokok, cupu kamu, nggak keren. Kayak gini loh keren, merokok, minum, keren nggak? Wah, pinter adik-adik ini, yang kecil-kecil ini pinter. Mister belum dengar jawaban dari kakak-kakak yang besar. Keren nggak? Enggak. Siapa lagi yang besar? Keren nggak? No, tidak. Merokok itu tidak keren, minum-minuman keras itu tidak keren. Habis itu temennya itu ngajak, karena dia nggak mau. Oke, temennya itu buka HP. Kebetulan temennya itu bawa HP yang gede. Terus mulai bisik-bisik sama temannya. Waduh, asik yuk. Gini. Dan dia mulai nimbrung. Apa sih asik? Terus apa itu dia? Gambar-gambar, kan cowok ya? Cowok biasanya lihatnya cewek. Gambar-gambar cewek yang bajunya panjang sampai ke bawah, tapi belahannya sampai sini. Wah, belahannya sampai sini, berarti ya kalau jalan sudah langsung buka ya. Terus ada yang cuma pakai bikinian. Siapa yang pernah lihat kayak gitu? Ya kamu lihat kamu sendiri nggak apa-apa. Ya, nggak boleh. Tidak keren. Dosa itu tidak keren. Kalau Tuhan Yesus itu lahir di dalam hatimu, maka semua hal-hal yang seperti itu harus kamu buang. Kamu ganti dengan hal-hal yang baik. Loh Mister, kalau saya itu mau berubah baik, saya nggak lihat gambar-gambar seperti itu. Apakah saya harus bawa Alkitab? Kemana-mana saya harus bawa Alkitab dan saya hanya membaca buku Alkitab? Tidak juga. Tapi ada sebuah perubahan. Nah, jadi yang pertama, sorak-sorak yang paling gempar itu adalah pada waktu keselamatan itu lahir di dalam hatimu. Sambil firman Tuhan ini disampaikan, Mister minta adik-adik semua ngecek, benar gak Tuhan Yesus itu lahir di dalam hati saya? Benar gak? Saya masih nakal gak? Saya masih suka main game gak? Siapa yang suka main game? Saya nggak pernah main game. Banyak ya? Salah gak main game?
Salah nggak? Salah nggak? Siapa yang bisa bilang salah? Salah main game. Kamu nggak pernah main game? Sama, nggak pernah. Boleh. Main game itu tidak salah. Yang salah adalah kalau adik-adik milih game yang berbau kekerasan, game yang jelek, dan menghabiskan waktumu. Kalau sesekali main game, nggak salah. Mister main game, oh Mister juga main game. Tapi sesekali, tidak itu kemudian menghilangkan waktu baca Alkitab, menghilangkan waktu sama orang tua, kemudian pegang HP terus, bukan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita coba baca lagi ayat yang pertama. Tadi Mazmur 98 ayat yang pertama. Mazmur 98 ayat pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Yang kedua, Tuhan katakan bersorak karena apa? Perbuatan-perbuatan ajaib. Nah, sekarang Mister mau tanya, adik-adik di sini siapa yang punya cita-cita? Ayo Mister tanya satu-satu ya. Marcelo, kamu punya cita-cita nggak? Apa cita-citamu? Punya cita-cita kok nggak? Mungkin aku nggak tahu. Alan, punya cita-cita nggak? Apa cita-citamu? Jadi developer. Jaslyn, kamu Jaslyn loh. Kamu punya cita-cita nggak? Apa cita-citamu? Hah? Dancer. Singer? No, apa? Dancer. Dancer. Oh, dancer. Iya, cita-citamu apa? Oh, pilih kalau kamu. Oh, jadi dokter, bukan main dokter-dokteran. Depannya Gigi. Ya, kamu yang pakai Bandung. Apa cita-citamu? Ya, kamu. Oh. Punya cita-cita nggak? Polisi. Oke. Mister tampung semua. Kalau tanya semua repot. Shh. Mulai diam lagi. Stop. Satu ketika ada satu orang anak. Anak ini dulu asalnya anak orang kaya. Dia punya semuanya, orang tuanya punya kapal. Wah, hebat. Kalau orang punya mobil, dia punya kapal. Dia punya mobil banyak, punya truk banyak. Wah, orang tuanya kaya raya karena kontraktor. Ini kebetulan ceritanya kontraktor ya. Yang orang tuanya kontraktor belum tentu seperti ceritanya Mister. Kemudian si orang tuanya ini bangkrut. Dia gak punya apa-apa. Bahkan rumahnya saja kontrak. Gak punya apa-apa. Dari punya buahnya hal, gak punya apa-apa. Kasihan gak? Kasihan. Dan satu ketika anak ini pada waktu ke sekolah minggu, pertanyaan yang sama yang Mister tanyakan ini ditanyakan ke anak ini. Kamu punya cita-cita? Dan dia mulai bingung. Saya mau jadi apa ya? Karena orang tua saya gak punya uang. Orang tua saya bukan orang yang kaya. Bingung dia. Kemudian dengan gampang dia jawab, saya mau jadi dokter. Adik-adik, anak itu gak jadi dokter. Anak itu sampai besar dia gak jadi dokter. Anak itu orang yang berdiri saat ini. Pada waktu itu Mister pernah ditanya sama guru sekolah minggunya Mister, kamu punya cita-cita? Bingung. Karena pada waktu itu orang tuanya om terpuruk. Jadi semua gak punya harta. Rumah aja ngontrak. Dan pada waktu itu Mister mulai berpikir bahwa
cita-cita itu dibentuk dari uang. Kalau orang tuanya kaya, dia punya cita-cita. Kalau orang tuanya nggak kaya, berarti nggak punya cita-cita. Dan asal jawab aja, Mister bilang, saya mau jadi dokter. Sampai sekarang Mister bukan dokter. Adik-adik, kalau adik-adik ada di tempat ini mulai bingung, mungkin orang tua saya pekerjaannya hari-hari ini sepi, yang punya toko sepi, yang punya pekerjaan lain mungkin kurang maju. Saya mau les ini nggak bisa. Saya kepengen les gambar nggak bisa, les nyanyi nggak bisa, les dancing nggak bisa. Saya les pelajaran aja nggak bisa. Dan nilai saya di sekolah itu angkanya maksimal si, do, re, mi, fa, sol, la, si, itu maksimal. Banyaknya fa, sol, fa, sol, fa, sol. Saya butuh les, saya nggak punya masa depan. Berita baiknya hari ini, kalau ada di tempat ini adik-adik yang punya pengalaman sama seperti Mister, adik-adik punya masa depan. Ayo semua dibaca Yeremia, Amsal 23 ayat 18. Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Dicatat ya. Itu pegangan bagi setiap adik-adik yang bingung. Saya punya masa depan enggak? Dicatat. Amsal 23:18. Karena masa depan itu ada, sungguh ada bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Tuhan Yesus itu lahir ke dunia bukan cuma lahir saja kemudian memberi keselamatan. Tidak, adik-adik nanti kalau mati masuk surga, bukan cuma itu, tapi dia memberikan masa depan. Kalau ada adik-adik yang, Mister, orang tua saya suka bertengkar, orang tua saya bercerai, waduh saya sepertinya dunia ini runtuh pada waktu papa saya pergi ke sana, mama saya pergi ke sana. Saya tinggal sama emak saya tinggal sama kakek saya. Waduh, sepertinya dunia itu runtuh di depan saya. Saya tidak punya masa depan. Ayat ini untuk kamu. Iya, kamu jangan buka rahasia. Ya, ini. Nanti orang tuanya bertengkar. Adik-adik, Mister pernah di sini ada anak dari temannya Mister. Pada waktu temannya Mister ini cerita kalau orang tuanya bertengkar itu sampai ada piring terbang, sampai ada mungkin garpu terbang, gelas terbang. Dan mereka sekeluarga itu sembunyi di bawah kolong meja karena takut orang tuanya kalau berantem dan ujung-ujungnya orang tuanya cerai. Apakah mereka bersaudara itu tidak punya masa depan? Sampai hari ini Mister lihat keluarganya bahagia dan dia diberkati Tuhan. Apapun yang kamu alami dalam keluargamu, Tuhan itu punya masa depan yang sungguh ada bagi kamu. Mister, saya kalau sekolah nilai saya selalu matematika mungkin ya, selalu fa sol gitu. Saya bisa nggak? Tuhan kasih saya hikmat. Bisa. Mister punya cerita. Satu ketika pada waktu ini pengalaman yang Mister gak pernah lupa karena pengalaman ini sangat mengagetkan Mister. Satu ketika waktu SMP kelas 1,
Kalau adik-adik sekarang semesteran, dulu waktu Mister itu catur wulan, jadi 3 bulan. Ulangannya 2 kali. Setelah ulangan 2 kali, ulang harian. Kemudian ulangan yang ketiga itu ulangan akhir cawu, akhir catur wulan. Ulangan matematika pertama Mister dapat angka yang fantastis. Mau tahu kira-kira berapa? 69. Wah. Mister dapat angka Superman 5. Ya, S 5. Waduh, Mister ini kalau saksi kok nggak memberkati ya? Ulangan kok nilainya 5. Ulangan kedua, Mister belajar, nggak males loh. Belajar sungguh-sungguh. Ulangan kedua, nilainya jauh lebih jelek. Oh, 25 ya? Bukan 6, 25 ya? 4. Kursi terbalik. Ya, kalau kursi kan kakinya di bawah, ini kakinya mangap. Kursi terbalik. Dan Mister mulai bilang, Tuhan, saya ini nggak males. Saya kok nilainya jelek terus. Saya yakin Tuhan tuh bisa kasih saya hikmat. Sudah, tadi Mister bilang ulangan harian 2 kali, yang ketiga ulangan akhir catur wulan pertama. Pada waktu ulangan catur wulan, kalau biasanya Mister belajar itu 1-2 jam, kali itu enggak. Ngeblem, bahasa Jawanya ngeblem, belajar terus semalaman. Dan besok ulangan selesai. Pada waktu dibagi ulangannya, dipanggil namanya satu-satu. Si A maju, si B maju. Begitu dipanggil namanya Om Daniel, mau dikasih gini, ditarik lagi sama gurunya. Sudah disodorkan, ditarik lagi. Terus dia mulai lihat. Terus dia lihat, oh Mister, terus baru dikasihkan. Tahu? Mister dapat nilai 99, kurang 100. Loh, kok bisa Mister? Apa Mister nyontoh? Enggak nyontoh, anak gua enggak boleh nyontoh. Mister enggak nyontoh. Kenapa bisa itu? Karena Tuhan bisa memberikan hikmat. Setiap adik-adik, Tuhan bukan cuma kasih keselamatan, tapi Tuhan juga kasih yang lain. Tuhan kasih masa depan, Tuhan kasih hikmat. Kalau orang tuamu butuh pekerjaan, Tuhan pun kasih. Ada orang yang punya hutang. Ada orang yang punya hutang. Hutangnya banyak. Rumahnya mau disita. Waduh, repot ini kalau rumahnya disita. Punya rumah gak? Gak punya. Tapi Tuhan bisa berkati. Tuhan bisa tutup semua hutangnya. Nah, sekarang terakhir sebelum Mister akhiri, terakhir sebelum Mister akhiri, Mister, kalau Tuhan Yesus itu lahir bagi saya, menyelamatkan saya, memberikan masa depan bagi saya, menolong saya, bagaimana caranya semua itu bisa terjadi dalam hidup saya? Nomor 1, adik-adik harus menerima Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus untuk apa? Untuk lahir dan mengubah hidupmu. Kalau kamu gak mau dirubah sama Tuhan, ya sudah, Tuhan Yesus tidak lahir dalam hatimu. Ayo Mister ajak semua bagian berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama G. Mister ajak setiap adik-adik untuk minta Tuhan Yesus lahir dalam hatinya. Firman Tuhan sudah selesai. Satu pesannya Mister, biarkan Tuhan Yesus mengubah setiap hidupmu. Mulai dari kecil-kecil, yang masih kecil, sampai yang paling besar.
Ayo minta Tuhan Yesus itu lahir dalam hatimu. Dan kalau Tuhan Yesus lahir dalam hatimu, biarkan Tuhan itu mengubah setiap hidupmu. Besar pengorbananmu bagiku. Ayo tutup mata semua. Dalam untuk dimengerti sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangmu tak terselami bagiku. Sungguh indah. Adik-adik, mesti nyanyikan ini dengan lembut. Pernah nggak kalian berpikir Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja? Kok mau dia lahir di palungan di kandang? Pernah nggak ada yang berpikir mestinya kalau orang yang kaya raya harusnya dia lahirnya di mana? Di rumah sakit yang paling bagus. Tapi dia lahir di kandang. Dia lahir di kandang itu untuk membuktikan bahwa seluruh dunia itu kotor. Kandang itu tempat yang kotor, bukan tempat yang bagus. Kalau hatimu kotor saat ini, kalau hatimu penuh dosa dan bilang, Tuhan, saya ini suka melawan orang tua, saya ini suka melakukan banyak hal-hal yang gak baik. Kalau hatimu kotor, Yesus itu mau lahir juga dalam hatimu. Dan biarlah Yesus itu lahir dan mengubah setiap hal-hal yang jelek dalam hidupmu. Maka dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Korbananmu bagiku terlalu besar untuk dimengerti. Sungguh besar. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Semua adik-adik Mister minta untuk tutup matanya. Semua tutup mata. Setiap adik-adik yang mau mengambil keputusan Tuhan, biar Natal kali ini bukan sama seperti Natal-Natal tahun yang lalu, tapi Natal tahun ini saya mau Tuhan Yesus lahir dan mengubah hidup saya. Hati saya yang kotor itu diubah menjadi sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, sesuatu yang bersih. Dan saya mau hidup saya untuk diatur sama Tuhan.
Mister tidak minta adik-adik untuk maju ke depan, tapi setiap orang yang mau seperti ini, biar dia taruh tangan kanannya di dada. Mister akan berdoa biar setiap anak-anak yang rindu Tuhan Yesus lahir dalam hatinya dan mengubah hidupnya, biar taruh tangan kanannya di dada. Mister tidak minta untuk maju ke depan. Kinaralamas. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Mari biar pengorbananmu itu tidak sia-sia Tuhan. Biar permulaan kelahiran ini, Natal ini Tuhan, menjadi permulaan bagi setiap kami untuk mempunyai arah hidup yang benar Tuhan. Mari mengalir Roh Kudus. Yang sudah menaruh tangan kanannya, biar nyanyi bersama-sama dengan Mister. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalamku dimengerti. Tuhan, tetapi kami rindu di momen kali ini Tuhan. Kami mau minta Tuhan Yesus benar-benar lahir dalam setiap hati kami, mengubah setiap hal-hal yang jelek. Jadikan kami anak yang taat, anak yang mau dengar akan firman-Mu Tuhan. Mari sejak kecil jadikan kami seperti Daud, seorang yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Biar Engkau meneruskan karya-Mu Tuhan. Engkau meneruskan Roh Kudus perubahan dalam setiap diri anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini, tidak kecuali siapapun juga. Karena Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang selalu rindu memberkati setiap anak-anak-Mu. Biar kiranya Tuhan, kasih Allah Bapa selalu memberkati setiap kami di tempat ini. Dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, anugerah-Mu itu yang memimpin setiap hidup kami dan membuat kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kami sampai Tuhan Yesus menjemput kami. Bersama-sama kami boleh bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.